Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan, sampai Engkau mau datang ke dunia ini untuk kami, masing-masing kami, orang-orang yang gak ada harganya sebenarnya Tuhan. Tapi kami begitu diangkat oleh Tuhan, begitu berharganya kami. Sehingga Engkau mau datang ke dunia ini Tuhan, untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Gak ada hal apapun yang dapat kami balas dalam perbuatan kami, dalam apapun yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar buat dunia ini, buat masing-masing dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu malam ini Tuhan. Kalau kami bisa sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh dengar-dengaran, boleh Engkau bukakan hati kami, boleh kami melihat akan kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam satu nama itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Selamat bertemu lagi dengan Godspeed Fellowship. Ini fellowship kita yang terakhir tahun ini. Ya Will ya? Oke. Seperti biasa hari ini saya dengan Willy kita akan bincang-bincang. Sambil Willy akan sharing minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sharing tentang judulnya Glorious in Process. Hari ini bagian keduanya Will ya. Bagian kedua dari Glorious in Process. Jadi buat teman-teman yang miss fellowship kita yang sebelum ini bisa cek di YouTube. Kayaknya masih ada ya di YouTube ya harusnya ya. Kalau nggak salah masih ada deh kalau yang minggu lalu punya. Jadi bisa dicek di sana. Minggu lalu kita bicara tentang apa yang sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus kita dikasih pembedaan ya Will ya. Kita bicara itu ya. Jadi ada pembedaan gitu loh. Jadi ketika kita mengikut Kristus, sebenarnya itu benar gak sih orang suka bicarakan ikut Kristus kita mesti, kan dibilangnya mesti pikul salib. Kesannya kayaknya mesti menderita, apa benar seperti itu? Apa benar namanya proses sanctification itu mesti berdarah-darah gitu ya Will. Jadi hari ini kita akan bicara lebih lanjut lagi. Kayaknya hari ini agak padat, jadi langsung aja Will. Kita coba bincang-bincang, Willy sharing dulu. Sambil mungkin mau direkap dari yang minggu lalu sedikit. Ya, oke. Saya menyambut teman-teman yang hadir secara onsite ataupun yang menyaksikan secara online. Adalah sebuah kebaikan dari Tuhan kalau kita semua masih dikasih kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan, bisa mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi tema yang kita bahas hari ini, seperti tadi teman saya sudah sampaikan, Hendy, bahwa kita membahas tentang glorious in process. Glorious in process. Ya. Bahwa Tuhan membangkitkan satu umat, karena Tuhan memang mau menunjukkan kepada dunia suatu beda, suatu kumpulan orang yang dipimpin oleh Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, itu kita sudah bahas di fellowship kita sebelumnya. Dan di hari ini kita mau lebih lanjut lagi tentang glorious in process ini. Tuhan mau, janji Tuhan dia mau bawa kita from glory to glory. Ya. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan menjanjikan bahwa setiap kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau ada anak Tuhan yang mengalami kehidupannya setelah terima Tuhan masih mengalami banyak turbulence, sebenarnya itu di luar daripada, sebenarnya bukan rancangan Tuhan seperti bukan itu. rancangan ya? Tuhan seperti itu. Justru
Firman Tuhan katakan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan katakan lagi bahwa jikalau kamu tinggal dalam firman Tuhan, kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Jadi kamu. dari penjelasan yang 2 minggu yang lalu dan hari ini, semoga juga kita semua nanti bisa lebih dibukakan lagi. Sebenarnya apa sih yang kadang-kadang kita hidup itu kan kita nggak bisa menghindari proses. Betul. Betul kan? Tapi ada proses yang emang diharuskan, yang kita waktu itu tuh kita ada bicara tentang race of faith. Race of faith Ada race yang memang diwajibkan. untuk membentuk kita. Betul. Tapi ada yang kita cari-cari yang akhirnya kita tuh Terjebak dalam di perlombaan yang tidak Ya, diperlukan. Betul. Ya. Nah itu kita udah bahas. Jadi kita hari ini semoga dengan apa yang kita bincangkan kita jadi bisa membedakan nih. Membedakan. Dan Ya. bagaimana sih seharusnya pada saat kita masuk dalam pertandingan iman yang benar, Ya. seharusnya apa yang kita rasakan sebenarnya, apa yang kita alami. Karena firman Tuhan sekali lagi katakan emang dia mau bangkitkan satu umat yang berbeda. Ya. Yang ini jadi prototipenya yang dilihat oleh seluruh bangsa yang tidak Ya. mengenal Tuhan. Kita udah bahas, kalau contoh saya dapat kepercayaan dari orang. Untuk pekerjaan aja contohnya. Saya aja berusaha untuk tidak mengecewakan orang tersebut. Saya ingin tunjukkan bahwa kamu nggak salah kasih kepercayaan ke saya. Ya. Apalagi Tuhan. Apakah kita lebih hebat dari Tuhan? Pada saat kita memutuskan kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan bilang sebenarnya sama setiap kita, kamu nggak salah naruh kepercayaan kamu ke saya. Ya, Tuhan akan Aku akan buktikan. tunjukkan, walaupun bagi manusia itu mustahil, aku akan tunjukkan di saat laut merah terbelah, di saat air jadi anggur, Ya. 5 roti 2 ikan bisa kasih 5.000 orang makan. Tuhan akan tunjukkan satu perbedaan berjalan dalam sign and wonders. Ya. Itu kita udah bahas di 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu kita bahas tentang Goshen juga ya. Goshen dan Yes. boleh di slide selanjutnya ditampilkan. Kalau teman-teman lihat ini perjalanan Godspeed yang kita juga udah bahas dari 2 minggu yang lalu. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Ya. Kesannya kayaknya berat. Kesannya kayaknya Kayaknya tadi. salib, kayaknya kita udah punya pikiran, kayaknya ngebayangin Tuhan Yesus mikul salib sampai jatuh, sampai mesti dibantuin. Ah, Kayaknya kita ngebayangin mikul salib itu berat. Padahal firman Tuhan bilang, pakailah kuku kata Tuhan. Ya. Karena kuku itu ringan. Yes. Belajarlah daripadaku kata Tuhan. Iya. Kalau kita ngelihat perjalanan Godspeed dari 20 Februari sampai hari ini, kita melewati banyak perjalanan. Kalau teman-teman lihat di layar depan, dari satu perjalanan demi perjalanan sampai yang hari ini, kalau kita ngelihat langsung full begini kelihatannya kayaknya berat sekali. Overwhelming. Overwhelm. Padahal kenyataannya waktu kita jalani sama Tuhan, ini adalah bukti perjalanan yang luar biasa. Ya. Tuhan bukakan langkah demi langkah. Orang mungkin pikir kita sudah menyiapkan tema demi tema, padahal enggak. Ya. Justru buat kita ini jadi satu perjalanan yang luar biasa penuh keintiman dengan Tuhan. Betul. Nah, slide selanjutnya, hari ini kita mau mengenal tentang satu pribadi dengan tema yang kita ambil hari ini, The Ultimate Truth. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari mengenal isi hati Tuhan. Di gambar itu ada tulisannya tuh, teman-teman bisa lihat. Orang ini bertanya, Lord, which is more important to you, the journey or the destination? Tuhan bilang, the bonding. Seringkali kita pikir kita cuma mau ngejar tentang apa yang kita kejar, tentang tujuan, kita ngomong tentang surga dan neraka, kita cuma ngomong tentang berkat, bagaimana supaya hidup tidak dalam kutuk. Padahal firman Tuhan bilang, aku mau menikmati perjalanan bersama dengan kamu loh sebenarnya. Ikatan bonding itu yang Tuhan mau sebenarnya. Nah ini akan kita drill lebih dalam lagi hari ini. Slide selanjutnya. Lukas 24 ayat 32 ini berkisah tentang perjalanan 2 orang ke Emmaus. Kita tahu dalam perjalanan ini mereka ngomong dengan Tuhan tapi mereka nggak sadar. Ini setelah Tuhan Yesus bangkit ya? Setelah Tuhan Yesus bangkit. Waktu mereka ngomong tentang Tuhan Yesus kepada Orang yang dipikir orang yang lagi stranger. Ya. lagi jalan sama mereka. Tapi waktu mereka di akhir perjalanan, mereka rasanya hati mereka berkobar-kobar. Ya. On fire gitu.
Sampai akhirnya begitu disingkapkan, intinya akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Seharusnya perjalanan kita sama Tuhan itu bukan perjalanan penuh kebekuan sebenarnya. Kalau perjalanan kita, motivasi kita benar sama Tuhan, harusnya perjalanan itu akan jadi satu perjalanan yang penuh dengan kobaran api yang luar biasa. Harusnya. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Maka firman Tuhan minta kita cek hati kita lagi. Oke. Kenapa? Kenapa harusnya perjalanan dengan Tuhan ini menjadi perjalanan yang penuh dengan berkobar-kobar, yang on fire? Kita udah bahas tentang frekuensi kan? Kita udah bahas tentang frekuensi. Saat kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita beresonansi dengan Dia, harusnya kalau hati kita heart and soul sama Dia, itu sama juga kita udah bahas waktu tentang the harmony of God, seperti dua handphone, ketika pairing dan connected, bisa terjadi transfer file. Iya. Seperti waktu kita pindahin data pakai Bluetooth. Ngerti ya maksudnya? Iya. Kalau kita heart and soul sama Tuhan, kita benar-benar menginginkan Tuhan sepanjang perjalanan itu, harusnya terjadi perpindahan energi. Perpindahan energi itu yang membuat kita benar-benar akhirnya bisa on fire. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum nyambung dengan apa yang Willy ngomong tentang harmoni itu, bisa cek di YouTube-nya kita, judulnya Harmony with God ya. Yes. Jadi on fire sama Tuhan itu bukan sesuatu yang kita ada-adain. Ya. Bukan sesuatu yang, wah kok dia bisa ya semangat, oh saya juga harus semangat. Kita mompak diri kita, itu kita udah bahas di Harmony with God, itu sama aja kayak kita niup balon, pakai kekuatan dari mulut kita sendiri. Masih. Kelihatannya jadi besar, tapi nggak pernah kemana-mana. Waktu dia nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah terbang, kita tahu dia terjebak di frekuensi debu dan tanah. Tinggal tunggu aja energi kehidupan dia drain. Ya. Seberapa kuat stamina dia paksakan terus untuk on fire tapi tanpa mengalami Tuhan secara pribadi. Nggak akan bisa. Kita tahu, kita pembahasan di Harmony with God, bahwa ada satu cara lagi untuk tiup balon dengan gas helium. Ya. Gas helium ini yang bikin balon itu terbang, bukan balonnya, balon itu ngomong tentang diri kita udah bahas. Ketika balon ini dibawa terbang oleh gas helium ini ngomong Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membawa ke titik di mana kita bisa satu frekuensi, beresonansi dengan Tuhan. Saat kita beresonansi itulah terjadi perpindahan energi yang membuat hati kita berkobar-kobar. Ya. Karena terjadi perpindahan itu sebenarnya. Karena tanpa Tuhan yang menerobos hati kita, nggak bisa. Sumber energi kehidupan itu terjadi saat terjadinya koneksi. Sama seperti kita nyolok handphone atau elektronik ke colokan listrik. Ya. Barang elektronik itu hanya bisa nyala, dia bisa berfungsi pada saat dicolokkan. Pada saat terjadi koneksi, baru terjadi perpindahan energi listrik ke elektronik itu. Ya. Elektronik ini kalau dia berusaha untuk on fire sendiri, nggak bisa karena kenyataannya tidak ada listrik yang ngalir ke dia. Sama begitupun dengan Tuhan dan kita. Makanya kenapa firman Tuhan bilang perjalanan ini yang paling penting adalah bondingnya, terhubungnya kita dengan Tuhan. Tanpa itu kita nggak akan ngalamin glorious in process. Ya. From glory to glory nggak akan terjadi. Yohanes 14 ayat 6 di slide selanjutnya. Firman Tuhan katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ultimate truth yang jadi tema hari ini membahas tentang satu pribadi, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sudah dengar selama ini tentang, ya saya udah tahu sama ini bahwa dia adalah kebenaran. Ya. Tapi that's it, sampai situ doang. Kita nggak pernah ngalamin dia secara pribadi. Kayak ada satu missing link yang membuat kita tahu sih dia kebenaran, tapi kenapa saya nggak pernah ngalamin satu perjumpaan, kalau kayak kita berhubungan sama orang, kenapa ya saya hubungan sama dia kayaknya nggak pernah ada bisa sampai deket banget. Berusaha, padahal udah berusaha satu ruangan, berusaha satu pelayanan atau berusaha udah ada tukeran nomor WhatsApp atau apa, tapi kenapa nggak pernah ada satu koneksi yang terjadi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Walaupun kelihatannya teman, tapi sebenarnya nggak pernah ada koneksi, nggak pernah ada bonding. Bahasa basi aja kadang-kadang. Bahasa basi aja. Nah Tuhan nggak mau kita di situ. Ya. Tuhan mau kita lebih masuk lebih dalam lagi. Nah missing linknya di mana yang hari ini kita akan mulai bahas satu persatu. Slide selanjutnya. Kita udah bahas tadi bahwa pada saat kita tetap di dalam firman Tuhan, baru kita benar adalah murid. Dan kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jadi syaratnya pertama kita harus tetap tinggal dalam firman. Ya. Kita harus mencintai firman, menyukai firman. Pada saat kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengundang dia masuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang kita suka bingung, gimana sih ngomong realnya mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Kalau untuk orang yang bingung, jadinya dia berusaha jadi kayak membayangkan dengan imajinasi dia. Ya. Dia berhalusinasi, ayo udah saya bayangin Tuhan Yesus ada di dalam. Kalau kita ngomong mau bahasa gampang ya, Yohanes 1 bilang gini, sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus. Oke. Sebenarnya waktu kita mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, itu sesimpel pada saat kita mulai Tuhan, saya mungkin belum ngerti Tuhan, saya belum kenal Tuhan, tapi saya mau masukkan firman Tuhan di dalam hati saya. Waktu kita dengar ada satu ayat yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Mungkin kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi kita mau simpen firman itu di dalam hati kita. Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata begini, hai, kamu, kalau kamu lihat ada orang yang bersalah terhadap kamu, kamu lepaskan pengampunan. Karena kamu sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Kita simpan firman itu dalam hati. Jangan waktu kita mendengar firman, kita udah tolak dulu. Enggak, firman ini bukan buat saya. Firman ini bukan buat orang lain. Setiap kali kita dengar firman, kita selalu tolak. Itu sama juga dengan kita menolak sang logos itu sendiri, yaitu Tuhan. Ya. Pada waktu kita menyimpan firman itu dalam hati kita, walaupun kita belum mengerti, tapi karena kita simpan itu dalam hati kita, satu kali waktu kita menghadapi satu keadaan, firman itu akan mulai berbicara. Oke. Waktu ada orang yang menyakiti hati kita, firman itu berbicara, ampuni dia. Firman itu akan mulai berbicara. Nah, di situ Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan. Kamu pasti akan tunduk. Nah, di situ hati kita gimana? Pilihan kita gimana? Ya. Apakah kita mau obey? Karena firman Tuhan bilang percuma kamu melakukan berbagai ritual keagamaan aku nggak, bahkan Tuhan bilang korban bakaran aja sebenarnya aku nggak gitu pentingin sebenarnya. Karena sebenarnya semua ini di dunia juga punya aku kok, kata Tuhan. Ya. Dengar-dengaran buat aku lebih baik. Artinya ketika kita menyimpan firman dan firman itu berbicara dalam hati kita, mau nggak kita mulai memutuskan untuk dengar? Waktu firman itu mulai mengajari kita. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Ultimate truth ini. Karena banyak orang bilang gini, kalau kita lagi nyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau nyanyi sampai kita rasanya bisa sampai terharu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi begitu kita menghadapi keadaan yang mustahil, dan firman Tuhan itu berkata, tenang anakku, aku akan bukakan jalan bagi kamu. Kita bilang sama firman yang lagi berbicara dalam hati kita, nggak mungkin Tuhan. Keadaan saya ini udah nggak mungkin direkover. Problem saya terlalu berat. Problem saya udah terlalu berat. Ya. Tapi kalau lagi nyanyi, lagi datang ke gereja, kita bisa sampai kayaknya nangis bilang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi ketika sang logos itu mulai berbicara, anakku, masalah kamu nggak ada yang terlalu berat. Boleh nggak kamu rest di dalam firmanku? Waktu aku bilang kamu melangkah aja, mau nggak kamu percaya, kata Tuhan. Ya. Tapi seringkali kita tolak. Sampai satu kali, andai aja kita memutuskan dalam kairosnya Tuhan. Tuhan bilang, walaupun kamu tolak-tolak, Yesaya 55 ayat 11 bilang gini, sebab firman yang aku taruh, yang aku ucapkan, gak pernah ada yang kembali dengan sia-sia. Dia pasti akan menggenapi segala yang ku kehendaki, kata Tuhan. Walaupun kita tolak-tolak, tapi kita bilang, Tuhan saya belum bisa ngelakuin firman ini. Tapi saya mau simpan firman ini dalam hati saya. Percaya gak? Firman ini punya kehendak. Waktu Tuhan taruh firman dan kita bilang, Tuhan walaupun saya gak ngerti, walaupun saya nolak, tapi saya gak mau buang firman ini dari hati saya. Satu kali, kita tidak mengerti bagaimana caranya. Firman itu seperti benih yang ditaruh di tanah. Tiba-tiba dia mengeluarkan tunasnya. Saya mau bilang sama teman-teman gini. Walaupun kalian belum mengerti satu firman, walaupun sekarang kalian belum bisa melakukan satu kebenaran firman,
Jangan keluarkan firman Tuhan itu dari hati kalian. Jangan tolak. Jangan tolak. Ya. Karena iblis akan buat firman itu keluar dari tanah hati kalian. Kalian begitu benih itu keluar, kita tahu ada 4 perumpamaan benih. Benih yang bisa diambil sama si burung itu yang ngomongin tentang si iblis itu cuma benih yang jatuh di jalan. Ya. Yang di luar dari tanah. Tapi benih yang masuk ke dalam tanah, si iblis nggak bisa ambil. Ya. Itu hancur karena dia sendiri. Karena oleh tanah berbatu-batu, oleh semak belukar itu terjadi karena dia tidak mengalami pembaruan pikiran. Ya. Oleh kena tipu daya dunia ini. Makanya saya bilang, kalau firman Tuhan udah berkata tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Hari ini kita belum bisa, tapi jangan buang firman itu. Oke. Satu kali ketika Tuhan itu dalam kairosnya Tuhan, firman itu mulai berbicara dan itu buat kita bisa melihat firman itu benar-benar hidup. Baru kita mulai bisa membedakan. Karena dalam dunia ini kita ngelihat dalam dunia yang jatuh ini banyak sekali penyesatan. Tapi tahu nggak, FYI, sebenarnya dalam setiap penyesatan pasti selalu ada kebenaran firman Tuhan yang ditwisting. Kenapa? Contoh, kalau kita ngomong tentang kemenyan, kita selalu image kita itu ngomong tentang dukun. Ya. Padahal kita tahu, kita udah sering bahas, bahwa waktu Tuhan Yesus lahir, 3 orang majus membawa mur, kemenyan, sama emas ya. Mas. Kemenyan itu bau yang disukai oleh Tuhan sebenarnya, dupa. Ya. Tapi ditwisting sama si iblis dipakai itu untuk dia. Dalam berbagai hal, sebenarnya kalau kita mulai dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita mulai akan bisa lihat, harusnya ini kebenaran firman Tuhan dipakai untuk memerdekakan hidup saya, tapi kenapa ini dipakai sama si iblis? Musik yang dipakai untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk menyembah penyembahan dalam setan. Dalam berbagai hal kalau kita mulai melihat. Tapi sekali lagi kalau kita tidak tinggal di dalam firman, firman itu tidak akan pernah bisa bertunas dan tidak akan memerdekakan hidup kita. Sehingga kita nggak pernah bisa melek gitu loh, nggak pernah bisa wake up. Kalau kita aja nggak pernah wake up, nggak pernah bisa melihat, bagaimana kita bisa membedakan di saat dunia yang semakin berguling jatuh ini, bagaimana kita boleh bisa membedakan ini yang benar, ini yang sesat. Karena makin kesini bedanya akan semakin tipis. Makanya kita belajar waktu itu wake up dulu ya. Makanya hari ini kita belajar wake up. Yang lucunya banyak orang gini, firman Tuhan bilang, kamu percaya adanya Tuhan, iblis juga percaya. Tapi iblis gemetar, kamu enggak. Bahkan ironisnya, Tuhan bisa pakai mulut si iblis untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bisa pakai. Tapi Tuhan nggak bisa pakai anak yang mengaku, orang-orang yang mengaku anak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia takut ditolak. Karena dia berusaha untuk relevan dengan dunia. Kadang lucu ya, iblis yang bahkan dibuang sama Tuhan. Tuhan bisa tetap pakai mulutnya dia, tetap Tuhan bisa rekayasakan seluruh perbuatannya si iblis untuk ujung-ujungnya tetap menggenapi rencananya Tuhan. Rencana Tuhan, ya. Tapi seringkali kita yang udah datang ke gereja, seringkali kita yang enggak Tuhan, jangan saya, dia aja. Mulut kita seringkali bilang percaya Tuhan, cinta Tuhan, tapi seringkali kelakuan kita enggak. Makanya firman Tuhan bilang gini, bukan cuma mendengar saja kata Tuhan, tapi kamu harus melakukan. Kalau kamu cuma dengar, enggak melakukan, kamu itu menipu diri sendiri kata Tuhan. Ya. Ironisnya gini, kalau diri kamu aja kamu tipu, apalagi orang lain. Kalau orang lain kamu tipu satu kali juga, Tuhan kamu tipu. Kalau kita nggak pernah mau belajar dengar-dengaran terhadap kebenaran firman Tuhan ini, nggak akan pernah bisa, nggak akan ngalamin glorious in process. Slide selanjutnya. Ya. Mazmur 1 ayat 1-3. Kita udah sering dengar ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik di sini kita udah bahas. Fasik ini adalah orang yang sudah quote unquote terima Tuhan, tapi dia memilih nggak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia orang-orang yang bilang, ya saya mau, nggak usah gitu-gitu amat lah ikut Tuhan. Nggak usah yang kayaknya fanatik banget. Ya saya udah terima Tuhan ya, yang penting saya kan datang ke gereja, saya disuruh pelayanan yang saya lakukan. Firman Tuhan bilang,
Jangan dengerin nasihat orang yang kayak begini. Ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita udah tahu berdosa ini ngomong tentang miss the target. Orang yang hidupnya nyasar. Ya. Nggak dalam on position. Nggak usah dengerin. Jangan berdiri di jalan orang kayak gini. Dan yang nggak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang kerjanya cuma bisa nyinyir aja. Tapi firman Tuhan bilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya mau bahas, kita drill yang pertama ini tentang Taurat. Seringkali kita paradoksnya gini, karena dibilang Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, so jadi kita nggak perlu melakukan, kayaknya kalau kita mau Kesannya melakukan, Taurat tuh udah nggak perlu. iya kayaknya kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mau hidup dipimpin oleh ini, ngelakuin firman, kita kayaknya wah dapat ngomongan dari orang, wih ahli Taurat nih, kayaknya ngerti nggak maksudnya? Ya. Padahal biasa aja kali jadi orang Kristen, nggak usah begitunya amat. Kita banyak sekali saya lihat anak Tuhan yang terjebak, mereka jadi gini, mereka nggak sadar bahwa Taurat Tuhan Yesus datang untuk menggenapi tapi bukan menghilangkan kan. Kita udah bahas ini di Divine Law. Ada hukum aerodinamika, ada hukum gravitasi. Bukan artinya ketika hukum aerodinamika ini ada, gravitasi jadi hilang kan. Tetap semua bekerja sama dalam harmonisasi yang sempurna, sinkronisasi yang sempurna. Nah, selanjutnya kita udah bahas juga kemarin, Efesus 5 ayat 17 bilang gini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau teman-teman lihat di gambar di depan, orang-orang yang mau pergi ke heaven segini banyak. Tapi untuk yang mau hidup seperti Tuhan Yesus, sedikit. Kalau kita mau bikin satu tentang ibadah yang ngomongnya tentang event, bisa banyak. Tapi begitu mulai mau bahas tentang yuk Bible study yuk, kita drilling lebih dalam sedikit. Karena orang cuma mau terlibat secara emosi, tapi kayaknya kalau udah ngomong tentang mau belajar, kayaknya bawaannya udah berat. Padahal firman Tuhan bilang, sekarang udah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar. Bukan menyembah Tuhan dalam roh saja, tapi dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita bisa dibukakan kebenaran firman Tuhan, tapi kita nggak mau belajar? Nggak akan bisa. Nah, firman Tuhan berkata gini, slide selanjutnya, Taurat ini kita udah kemarin ada singgung sedikit di fellowship sebelumnya. Kata Taurat atau Torah itu berasal dari bahasa Ibrani yarah yang berarti memberi pengajaran, mengajarkan, menunjukkan. Jadi kata Torah bermakna ajaran atau instruksi sebenarnya. Maksudnya ajaran dari Tuhan. Nah, terjemahan yang paling sering dipakai untuk hukum sebenarnya mengandung makna yang kurang tepat. Jadi kalau kita bilang hukum Taurat sebenarnya nggak gitu tepat. Karena hukum itu dalam bahasa Ibraninya bukan yarah tapi din. Karena kita udah ngomong bahwa Taurat ini adalah sebagai hukum, ini jadi menjadi halangan untuk memahami pemikiran dan isi hati Tuhan. Padahal Torah sendiri itu ngomongnya artinya adalah ajaran tentang Tuhan. Maksudnya adalah gini, pada waktu kita udah mengundang firman itu, sang firman itu masuk, mau nggak waktu firman itu mengajari kita bagaimana untuk hidup dipimpin sesuai dengan kebenaran firman. Kayak manual book lah ya. Kayak manual booknya, firman ini yang mengajari, firman yang ada di dalam kita. Firman Tuhan bilang di Mazmur 1 ayat 1-3 tadi, kalau kamu mengizinkan firman yang udah kamu undang masuk ke dalam hati kamu ini mengajari bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu berespon, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena kamu merenungkan Torah itu siang dan malam. Ya. Kamu nggak cuma melakukan ritual keagamaan, tapi kamu benar-benar mau duduk diam seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, baru dia melakukan. Dia nggak sibuk seperti Maria. Jikalau Tuhan Yesus saja meninggikan hukum Taurat atau Torah ini, maka kita sebagai pengikutnya tentu harus. Cuman tentu dengan cara pandang melihat Torah atau ajaran ini berpusatnya kepada Kristus. Ya. Bukan kita lagi melakukannya hanya sebagai
ritual atau perbuatan. Kita udah bahas bahwa perjanjian lama menekankan kepada hard copy. Kita udah bahas ini tentang called into existence. Ya. Ada soft copy, ada hard copy. Perjanjian lama itu ngomong sebenarnya tentang hard copy-nya, semua ngomong tentang perbuatan. Karena saat itu mereka baru dikeluarkan dari perbudakan Mesir itu. Ya. Tapi di perjanjian baru saat kita udah terima Roh Kudus mengajari next level. Nggak cuma ngomong tentang hard copy, kita mulai belajar yang lebih dalam yaitu soft copy-nya. Makanya kenapa firman Tuhan katakan gini, kalau dulu membunuh itu benar-benar ngebunuh, hard copy. Ya. Tapi di perjanjian baru, ngebunuh itu waktu kamu membenci aja secara soft copy, kamu sudah membunuh. Karena kalau soft copy-nya aja udah membunuh, yang di dalam pasti hard copy-nya adalah membunuh. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Seringkali kita juga di twisting bahwa, oh perjanjian baru berarti lebih enteng, lebih berat orang-orang hidup di perjanjian lama. Salah. Kematian di perjanjian lama. Udah beda. Kenapa? Standarnya udah beda. Standarnya udah beda. Kematian di perjanjian lama itu kematian secara tubuh. Kita tahu udah bahas di Great Awakening bahwa kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kematian di perjanjian baru, pada waktu kita soft copy kita dirusak, kita nggak mau diajar oleh Roh Kudus. Yang rusak itu soft copy-nya. Kematian itu terjadinya di roh. Yeah. Makanya firman Tuhan katakan di Wahyu 3, kamu hidup tapi sesungguhnya kamu mati. Kenapa? Karena yang di dalamnya ini udah dirusak. Mungkin di luarnya kita melakukan sekali lagi ritual agama, perbuatan agama kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mau diajar oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus itu the living Torah sebenarnya. Dia yang menggenapi firman Tuhan. Kalau kita nggak mau diajarin, nggak akan pernah bisa kita merubah soft copy yang di dalam. Galatia 3 ayat 13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati digantung tiang kayu. Jadi urusan tentang Taurat yang sebagai hukum itu, semua perbuatan yang kayaknya ngelakuinnya berat itu sudah Tuhan Yesus clearin sebenarnya. Yeah. Hukum-hukum agama. Mengapa Taurat menjadi kutuk bagi umat manusia? Kita udah bahas kemarin bahwa authority, kita udah bahas di fellowship yang judulnya authority, bahwa setiap kita ini adalah pewaris, tapi tanpa kita akil balik tidak akan menjadi pewaris. Walaupun itu semua udah dikasih ke kita, tapi tanpa kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan, ya maksudnya contoh seperti ini, kalau saya kasih sertifikat rumah ke anak kecil, dia nggak akan ngerti bahwa ini sertifikat rumah yang harganya begitu mahal. Iya. Tapi ketika dia akil balik, dia mengerti bahwa ini punya nilai jual, baru dia bisa mewarisi itu, ngerti ya maksudnya? Iya. Nah, mengapa Taurat menjadi kutuk bagi umat manusia? Karena tanpa Roh Kudus singkapkan, nggak akan ada sebenarnya yang bisa melakukan hukum Taurat ini. Makanya Tuhan Yesus harus tunjukin dan ngajarin bagaimana ngelakuinnya kepada kita semua. Jadi waktu Tuhan Yesus menggenapi, makanya Tuhan bilang, kita mesti ngikutin bagaimana caranya dia melakukan. Nanti ayatnya ada. Ya. Kenapa hukum Taurat ini menjadi kutuk? Itu sama juga dengan seperti kayak gini. Kalau saya kasih analogi ya. Contoh handphone. Misal handphone ini. Ini kan handphone benda canggih ya. Anggaplah Bro Hendy ini orang dari pedalaman ya. Orang-orang yang primitif banget. Kan kita sama-sama manusia kan? Sama-sama orang sebenarnya. Yeah. Sama waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita manusia, kita sebenarnya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi karena dosa mereka jatuh di dalam frekuensi debu dan tanah. Ibarat jadi kayak itulah kalau kita ngomong, kayak Tarsan deh. Yeah. Yang tadinya orang tuanya orang kaya, tapi karena dia jatuh, dia ketinggal di hutan, jadi yang harusnya hidupnya tadinya standar orang kota, jadinya malah jadi hidupnya standar orang hutan. Yeah. Nah satu kali, anggap waktu Tuhan ngasih hukum Taurat itu, seperti Tuhan sebenarnya ngasih benda
saya kasih teknologi ini ke Bro Hendy. Iya. Anggaplah Bro Hendy adalah orang primitif itu, anggap contoh ya. Iya. Contoh. Sebenarnya waktu saya kasih teknologi canggih ini, handphone ini, tanpa Bro Hendy saya singkapkan bagaimana cara memakai teknologi canggih ini, yang Bro Hendy lakukan apa? Ini apa ya? Mungkin Bro Hendy akan lihat, oh ini batu kali. Ini bukan handphone, dia nggak akan pernah bisa ngelihat bahwa ini handphone. Ini batu kali. Oh itu ada binatang. Oh ini caranya dipakai buat timpuk. Tahu nggak? Kenapa dibilang hukum Taurat menjadi kutub? Karena waktu Bro Hendy melanggar hukum Taurat, memakai teknologi yang harusnya dipakai benar, dipakainya salah, tuntutan masuk. Si iblis ngelihat, Bapak, ini anakmu ini melanggar hukum. Makanya kenapa di perjanjian lama harus Tuhan kirimkan nabi-nabinya dia untuk ngajarin, imam-imamnya untuk ngajarin bagaimana ngelakuin hukum Taurat. Makanya ngomongannya kalau kita baca di imamat itu, waduh sampai didetailin satu-satu. Jelas mengapa Tuhan Yesus mampu menyingkapkan rahasia dari Torah, karena ia memang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memang mereka yang membuat ajaran-ajaran itu memang asalnya dari frekuensinya dia, dari heavenly realm-nya, dari tempatnya dia datang untuk menyingkapkan. Jadi waktu kita menerima keselamatan, kita masukin firman yang ada di dalam hati kita akan mengajarkan Torah. Torah itu Tuhan lagi ajarkan bagaimana activate setiap warisan yang sebenarnya Tuhan udah kasih. Authority yang Tuhan udah kasih. Seperti kayak diajarin bagaimana operate handphone ini. Ngerti nggak maksudnya? Karena kalau nggak disingkapkan, nggak akan bisa. Nah kemenangan dari Tuhan terjadi saat kita mau diajari satu persatu bagaimana beroperasi dalam cara kerja kerajaan Allah ini. Baru kita mengalami from glory to glory. Jadi, karena setiap warisan itu bisa kita activate. Slide selanjutnya, belajar dari Kristus. 2 Korintus 3 ayat 14-16. Sekali lagi, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan. Firman Tuhan jelas. Membaca Torah, tapi kenapa orang Farisi, ahli Taurat, mereka bisa meneliti Taurat, tapi mereka nggak pernah disingkapkan. Makanya sampai Tuhan bilang kamu tuh seperti kuburan, luarnya bagus, dalamnya isinya tulang belulang. Karena nggak pernah menembusi sampai ke dalam. Mereka cuma ngomong pakai aturan itu, cuma ngomong bergerak dari aturan kepada aturan. Padahal yang Tuhan lagi maksudkan bukan aturan secara badani, tapi yang secara rohani. Ketika yang rohani kamu sudah mengerti, badani itu adalah manifestasinya. Ngerti nggak maksudnya? Firman Tuhan katakan bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa kan ngomong Taurat nih sekali lagi. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Waktu hati kita berbalik kepada firman yang ada di dalam, waktu akhirnya kita capek ngelakuin hidup kita dengan ngandalin kekuatan sendiri. Yang kalau kita ngomong niup balon pakai kekuatan dari mulut sendiri. Akhirnya kita sadar, aduh Tuhan kenapa ya ini balon saya udah tiup, terus dikempesin lagi sama si iblis. Saya berusaha tiup udah gede, dikempesin lagi. Akhirnya kita bilang, Tuhan saya capek hidup kayak gini, muter-muter di tempat aja. Coba saya mau pakai cara Tuhan gimana? Ketika Tuhan bilang, benar kamu mau pakai cara saya. Ayo. Begitu kita mulai pakai cara Tuhan, kita mulai berbalik kepada Dia, baru selubung itu mulai dibuka. Slide selanjutnya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. The Message bilang gini. Boleh bantu bacain, Bro Hendy? Mazmur kan? Iya ini, Matius. Matthew 11 verse 28 to 30. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you.
keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Wow, luar biasa firman Tuhan ini sebenarnya udah ngomong kalau kita ngikut Tuhan yang kita rasain capek, Harusnya begini ya. hah? Harusnya begini ya. Kita burn out. Nggak maksudnya ya. Harusnya kan Tuhan bilang kalau kamu sampai burn out, come to me. Aku akan tunjukin bagaimana sebenarnya kamu melakukan pertandingan iman yang benar, kata Tuhan. Jalan sama saya, makanya tadi Tuhan bilang, yang penting sama aku itu bondingnya, dia bilang. Perjalanan sama Tuhan ini yang pentingnya. Bukan tentang ngomong tentang, wah saya mau kejar mahkota, saya mau kejar ini. Itu pasti dapat kalau kita jalan benar-benar heart and soul sama Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang, watch how I do it. Lihat bagaimana saya melakukan. Jadi waktu kita mau melakukan, karena kita menyimpan firman, kita melakukan karena kita ngelihat bagaimana Tuhan melakukan. Ikutin aja. Dulu zaman waktu kita SMP SMA ya ada pakai gelang. What would Jesus do? Tulisannya WWJD kan. Nggak usah sok kepinteran pakai otak kita sendiri. Nggak usah menerjemahkan firman pakai pikiran kita sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Ikutin aja. Ya. Saya mau jamin sama teman-teman semua. Kalau hidup teman-teman ada yang berantakan hari ini. Kalian udah terima Tuhan. Mau yang nyaksikan online. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin hidup beban berat, berantakan. Terus teman-teman pada bilang, firman Tuhan bohong. Saya mau pastikan teman-teman gak ikutin firman Tuhan. Kalau teman-teman mau lakukan firman Tuhan, satu hal aja teman-teman lakukan. Firman Tuhan teman-teman pegang. Firman Tuhan bilang ini, I won't lay anything heavy or ill-fitting to you. Lihat, firman Tuhan bilang, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Kalau hidup teman-teman berat, ada yang salah. Coba teman-teman lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Dengerin, lakukan. Kalau sampai 1 tahun teman-teman gak ngalamin perubahan hidup, teman-teman boleh datang komplain sama saya. Atau mau ngomong apa. Pasti kalau teman-teman mau lakukan, saya jamin. Cuman seringkali kita tuh dicatat. Ya, silakan teman-teman mau catat. Kalau sampai teman-teman lakukan firman Tuhan gak alamin perubahan. Karena sesungguhnya orang-orang yang ngelakuin firman Tuhan belum sampai melakukan 100%, baru ngelakuin 10% aja. Ya. Langsung terjadi pembalikan keadaan. Iya. Baru lakukan 20% aja. Saya adalah buktinya. Waktu saya dulu belum dibukakan dan belum mau taat sama Tuhan, saya gak pernah mau perpuluhan. Sama Will, saya juga. Sampai ketika akhirnya Tuhan mulai ngebukain, saya ngelakuin perpuluhan, itu pun juga ngelakuinnya dikit-dikit. Tapi apakah Tuhan menunggu saya sampai taat 100% baru Tuhan memberkati saya? Enggak. Iya. Waktu saya baru ngelakuin sedikit-sedikit, langsung terjadi saat itu juga. Mulai pembalikan keadaan demi pembalikan keadaan. Sampai akhirnya ketika saya mulai melihat bahwa firman Tuhan itu hidup, pelan-pelan mulai kalau kayak orang naruh saham, mulai berani taruh investasi lebihan. Mulai berani taruh investasi lebihan. Sampai akhirnya, bener ya, firman Tuhan ini benar-benar satu harta. Betapa melakukan firman itu menjadi kesukaan. Kenapa menjadi kesukaan? Karena nggak ada ruginya. Kita akan drill lebih dalam lagi. Ya. Amsal 3:12 bilang, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kalau Tuhan ngajarin kita, firman itu mulai berbicara. Jangan tolak, itu Bapa kita yang baik lagi ngajarin kita. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Artinya kalau nggak tersingkap, berarti hidup orang itu gelap. Berarti orang itu bodoh. Walaupun mungkin hidup dia kelihatannya hebat. Tapi orang yang bisa melihat, sebenarnya orang ini muter-muter di tempat. Padahal sudah jadi Kristen lama, sudah pelayanan, tetapi heran. Hidupnya gelap terus. Udah terima Tuhan, udah pelayanan, tapi yang mencuri tetap mencuri, berzina tetap berzina, menipu tetap menipu. Mengapa? Simple, firman Tuhannya nggak pernah tersingkap. Karena nggak tersingkap, orang ini hidupnya terus dalam gelap. Makanya terus bodoh. Tapi
Tapi pada waktu firman itu mulai tersingkap, dia mulai sadar bahwa melakukan perbuatan yang melanggar firman itu satu kebodohan. Karena membuat dirinya jatuh dalam tuntutan. Iya. Cobain aja. Cobain. Begitu saya lihat ya, teman-teman saya mulai udah dibukain kebenaran firman Tuhan. Takut sekali mereka untuk buka celah. Walaupun godaan itu begitu besar. Karena dia ngerti nih ketika buka celah, tuntutan apa yang akan terjadi? Harga apa yang harus dibayar? Nggak worth it. Nggak worth it. Bukannya artinya kita lagi ngomong tentang kayak punish and reward atau apa ya. Iya. Tuhan udah memberikan kita kemenangan. Tapi sekali lagi Tuhan taruh di dalam kita di dalam dunia ini. Buat saya, dunia ini kan udah jatuh di dalam frekuensi bawah, Ya, debu dan yang tanah. kita tuh masuk ke dalam medan perang sebetulnya yang waktu itu kita pernah Buat sharing. saya pribadi, kita itu seperti benih yang Tuhan taruh di dalam tanah. Correct me if I'm wrong ya. Ya. Kan ini dunia ini udah jatuh dalam frekuensi debu dan tanah. Waktu Tuhan izinkan kita yang udah terima Tuhan, kita itu seperti benih yang ditaruh di dalam tanah. Kondisi benih yang ditaruh di dalam tanah ini, kalau dia nggak ngerti, benih ini akan merasa apa? Gelap, penuh tekanan, sepi, sendirian. Iblis akan membuat setiap orang yang udah terima Tuhan merasanya begitu. Nanti si iblis akan bilang, capek kan ada di dalam tanah? Mau nggak kamu saya keluarin dari tanah? Capek kan hidup di proses sama Tuhan? Mau nggak kamu saya keluarin dari proses? Begitu benih itu keluar dari tanah, langsung dimakan sama si burung. Yang tadi kita udah ngomong. Seharusnya untuk kita yang mulai mengerti kebenaran firman, waktu benih ditaruh di dalam tanah, benih itu sebenarnya tidak musingin tekanan yang terjadi. Yang benih ini lakukan adalah dia mulai merambatkan akarnya. Mulai merambatkan akar ini yang dimaksud adalah kita mulai pada saat kita menerima firman, kita mulai belajar jadi pelaku firman. Ya. Mungkin kita baru bisa melakukan satu, seperti akarnya merambatkannya baru dikit. Tapi begitu akar itu merambatkannya makin banyak, satu kali akar itu menyentuh air, akar itu akan semakin bertumbuh kuat. Itulah yang baru terjadi Mazmur 1 tadi. Waktu orang yang mau merenungkan Taurat Tuhan, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kenapa bisa di tepi aliran air? Karena dia mengizinkan diri dia waktu Tuhan ajarin dia mau melakukan firman itu seperti benih yang mulai mengeluarkan akar, akarnya terus dia rambatkan semakin kuat, sampai bertemu dengan air. Dia bertemu dengan air kehidupan itu, pertumbuhan ke atas, perkara gampang. Dia akan ambil air itu, dia sedot semua mineralnya, dan dia dorong ke atas, makanya dia akan keluar tembus dari tanah. Ini yang Tuhan bilang dia akan bawa kita jadi kepala dan bukan ekor. Prosesnya setiap orang beda-beda. Proses Waktunya, setiap orang beda-beda. Ya. Jadi, bagaimana untuk kita mulai mau mendapatkan penyingkapan revelation ini? Saya mau dong, kalau nggak ngalamin penyingkapan kan berarti hidup saya bodoh. Saya mau dong mengalami penyingkapan. Mau supaya jalan saya mulai terang, saya mulai pinter. Bagaimana caranya? Kita udah bahas ini di Great Awakening. Tubuh cara melatihnya olahraga. Ya. Jiwa cara melatihnya belajar. Tuhan taruh iman di roh, cara melatihnya gimana? Mulai takut akan Tuhan. Tanpa kita punya hati yang mau memutuskan takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, sampai kita di liang kubur, nggak akan ngalamin penyingkapan. Mungkin kita jago ayat, mungkin kita bisa berdebat pakai ayat, mungkin kita bisa pakai ayat ini untuk, kita ngafalin ayat-ayat firman Tuhan yang di Google kan ada, kalau kamu lagi sakit, ayat-ayatnya apa. Kalau kamu lagi dalam medan peperangan, ayat-ayatnya apa. Tapi tanpa dimulai dari hati yang mau takut akan Tuhan, nggak akan ada penyingkapan. Ayat itu cuma akan jadi aksesoris yang nempel, tapi nggak pernah memberikan kehidupan dan kemenangan. Seharusnya as simple as that. Mulai dari takut akan Tuhan. Iya, tapi kadang aplikasinya agak sulit ya. Aplikasinya sulit. Sulit karena kita terjebak dalam metode. Oke. Efesus 6 ayat 11 sampai 12.
Pakailah selengkap senjata Allah, kita udah bahas di The Armor of God, 4 sesi. Untuk menghadapi tipu daya iblis yang membuat melakukan firman Tuhan itu susah. Karena kita udah terjebak dalam metode cara berpikir. Kalau untuk mendapatkan hasil A, caranya harus A. Padahal firman Tuhan bilang bukan caranya A, lakukan yang B. Waktu Tuhan merubah air menjadi anggur, yang Tuhan suruh lakukan apa? Ini. Terus ibunya Maria ngomong sama pelayannya apa? Udah ikutin aja, kamu gak usah ngerti, lakuin aja yang disuruh apa. Sebenarnya segampang disuruh, lakukan. Yeah. Tapi mulai jadi susah karena kita mulai complicated dengan pikiran kita sendiri. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, tundukkan pikiran kamu, tawan setiap pikiran itu, taruh di bawah kaki Tuhan. Makanya tanpa firman Tuhan di slide selanjutnya, Mazmur 119 ayat 119 ayat 105 bilang gini, firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kenapa banyak orang yang hidupnya tersandung? Ya karena gelap. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Tuhan menerangi jalan kita. Kadang-kadang kita pikir bagaimana ya Tuhan memberikan terang dalam jalan kita. Kita kadang-kadang suka, ntar apa Tuhan kasih saya mimpi kali. Tuhan kasih saya penglihatan kali. Kita jadi mulai bergeraknya ngawang-ngawang gak menyentuh bumi. Walaupun bukan saya merendahkan mimpi nubuatan ya. Yeah. Ini beda tipis, ngerti ya maksud saya ya. Firman Tuhan jelas bilang di sini. Yang menjadi pelita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Pada saat kita mencintai firman Tuhan, yang menerangi jalan kita adalah firman Tuhan. Karena Tuhan udah memberikan firman-Nya dan firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Itu akan menggenapi setiap kehendak Tuhan yang sudah ditaruh dalam firman itu. Kalau kita mau menurutinya, firman ngomongin A, kita lakukan A. Firman ngomongin B, kita lakukan B. Lihat jalan kita pasti terang. Kadang-kadang kita terintimidasi gini. Wah tapi saya nggak dapat ini loh Tuhan. Saya nggak dapat revelation, nggak dapat apa maksudnya bukan revelation. Saya nggak dapat orang-orang bisa dengar suara Tuhan. Bisa ini, bisa dapat mimpi, dapat apa. Kayaknya udah terintimidasi. Dia lupa satu hal yang paling basic. Simpan firman Tuhan di dalam hati. Dan ketika firman Tuhan itu berbicara terhadap keadaan kita, lakukan. Kalau kita mau ngomong praktikal yang paling basic ya. Yeah. Nanti Tuhan akan bawa kita dalam level pengenalan yang lebih dalam. Tuhan akan bawa kita naik ke dimensi yang lebih tinggi. Firman itu nggak cuma ngomong begitu doang. Kita mulai akan dibukakan lagi. Penglihatan, nubuatan. Tapi itu terjadi karena pertumbuhan. Yeah. Urapan demi urapan, karunia yang di-unlock, warisan yang di-unlock. Itu terjadi karena pertumbuhan. Itu terjadi karena berbuah. Walau nggak menutup kemungkinan orang bisa langsung mendapatkan apa kayak penglihatan, karunia, apa Tuhan bisa bicara langsung, nggak menutup langsung itu. Nggak menutup. Tapi kalau mau dibilang 99% dari kita semua rata-rata mulai dari baca firman dulu. Mulai dari baca firman. Iya. Karena kita mau punya karunia, kita mau punya urapan. Kalau nggak punya bonding dengan sang firman, Matius 7:21 bilang aku nggak kenal engkau kok. Iya. Kamu boleh punya karunia penyembuhan. Kamu boleh melakukan ini itu. Tanpa kamu bergaul dengan firman. Yesus itu adalah logos, sang firman yang jadi manusia. Yeah. Waktu kita mau diajarin dia, kita mulai dapat rema karena firman itu ngomong sama kita. Waktu kita mau dengar setiap logos ini berbicara, kita dapat rema, kita akan makin terbonding makin dalam sama dia. Yeah. Itu yang akhirnya bilang kita jadi mengenal Tuhan. Baru kita bisa on position. Oke. Baru setiap karunia yang dipakai di dalam kita, itu kita pakai karena firman itu yang mengajari bagaimana dipakai dalam ketepatan. Slide selanjutnya. Salib. Ini saya dapat dari teman saya pakai ini untuk melengkapi sharing pada saat ini. Ini juga, kalau kita mulai masuk lebih dalam lagi, dibilang ikut Tuhan adalah memikul salib. Iblis pakai lagi metode cara berpikir. Wah salib itu berat, ikut Tuhan itu berat, mesti kayaknya terguling-guling. Ini yang hari ini mau kita patahkan. Enggak, ikut Tuhan itu manis deh. Kerja buat Tuhan itu manis deh. Kerja buat Tuhan itu kita rest. Itu satu kemuliaan, itu satu privilege, enggak pernah ada yang berat. Seharusnya. Bahasa Ibrani dari salib,
Itu bahasa Ibrani adalah taf. Arti taf dalam Mazmur 119 itu artinya adalah covenant, mark, seal, join together. Taf itu juga artinya adalah truth, faithfulness. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, salib yang jadi kutuk, udah selesai sebenarnya di kayu salib sama Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus bilang, kamu kalau mau ikut aku, pikul salib yang Tuhan lagi minta sama kita. Mulai berjalan di dalam sebagai kamu itu milik kepunyaan aku, kata Tuhan. Kamu itu sudah aku tandain dengan covenant. Kamu itu berjalan di dalam perjanjian. Waktu kita pikul salib, kita berjalan di dalam perjanjian demi perjanjian yang lebih besar yang Tuhan bukakan. Kita berjalan semakin dibukakan, semakin kepada kemuliaan yang lebih besar. Tapi kenapa banyak orang nggak mau pikul salib? Karena mindsetnya pikul salib, wah saya harus berkorban. Saya harus bayar harga, harus nangis darah, harus dicambuk, harus ini. Padahal enggak. Itu udah selesai, salib yang kutuk itu udah selesai. Salib yang ini adalah tof, sungguh amat baik. Kenapa banyak orang Kristen yang lemah dan miskin? Slide selanjutnya, bilang apa di Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai lagi memperhambakan diri kepadanya. Firman Tuhan bilang, aduh capek banget ya kata Tuhan. Kamu sudah kenal aku, kamu harusnya hidup dalam perjanjian, di-unlock setiap warisan. Kenapa kamu milih lagi berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Harusnya kalau kamu hidup ngikutin ajaran aku, kamu ikutin setiap torahku kata Tuhan. Kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kenapa kamu hidupnya miskin? Firman Tuhan sendiri udah bilang, karena kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini. Kamu memperhambakan diri lagi ke sana. Kesukaan kamu kalau yang tadinya masih suka hobinya, apa yang gampang? Hobinya misalnya nonton drama Korea misalnya. Setelah terima Tuhan, kesukaannya tetap drama Korea. Ini contoh ya, saya bukan bilang drama Korea jelek, ini lagi contoh. Kalau bahasanya di gereja-gereja di sini nggak ada yang kayak gini, di luar banyak katanya. Nggak, jadi saya pengen bilang gini, bukan drama Koreanya salah, tapi itu kesukaan dunia. Seharusnya orang yang sudah ketemu dengan the living water. Saya teringat dengan kisahnya Potini. Potini ini yang perempuan Samaria yang Tuhan Yesus temuin waktu dia nimba sumur. Waktu dia haus, dia nimba sumur, airnya habis, dia mesti timba lagi, dia berusaha memenuhi kehausan dia dengan air yang dia usahakan terus, dia timba terus. Tapi waktu dia terima Tuhan Yesus, dengar baik. Waktu dia ngalamin pertemuan dengan Tuhan Yesus bilang, kalau tadi kamu selalu berusaha memenuhi diri kamu, kehausan kamu dengan timba lagi. Waktu kamu kenal aku, kamu ketemu aku. Di dalam hati kamu akan ada mata air kehidupan. Kamu gak pernah haus lagi. Yang terjadi apa sama si Potini ini? Wanita Samaria ini? Bejana yang dia pakai untuk selama ini, dia timba air untuk memenuhi kehausan dia buang. Tiba-tiba dia gak perlu lagi cari refreshing, cari healing dengan bejana ini. Dia buang, kenapa? Karena gak perlu bejananya lagi. Karena the living water itu udah ada di dalam dia. Dia gak perlu air yang dari luar, karena yang dari dalam udah keluar air. Satu kota diselamatkan. Kenapa ada orang yang kesukaannya itu saya lihat ya. Ada orang yang udah ikut kenal Tuhan. Ada orang yang responnya dia tetap memilih hidup kenal Tuhan, tapi kesukaannya tetap terhadap apa yang ditawarkan dunia. Tapi kenapa ada orang yang kesukaannya adalah mengejar terus apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Orang-orang yang ngejar dunia ini, yang masih diperbudak sama roh dunia yang lemah dan miskin ini gak pernah ngerti sebenarnya. Kenapa ada orang-orang yang mau ngejar Tuhan sampai sebegitunya? Kenapa ada yang mau bayar harga? Orang-orang yang gak ngerti akan bilang, orang yang bayar harga ini bego.
Dia buang uang, dia buang tenaga, dia buang masa kehidupan dia. Padahal dia nggak ngerti. Karena mereka ketika dia ketemu dengan the living water ini, dia ketemu dengan harta karun itu. Hati dia berkobar-kobar, yang tadinya hatinya selalu beku. Kalau haus mesti pakai bejana, dia mesti, bejana ini bisa ngomong ini ya, maksud saya kalau ada yang nggak ngerti. Bejana ini ada kalau kita lagi berasa drain, ada orang yang berusaha healingnya pergi ke luar negeri. Healing. Ada yang perlu nonton, ada yang perlu ke mall, ada yang perlu diterima sama orang. Ada yang perlu scroll Instagram, liatin reel, liatin TikTok atau apapun. Itu kayak bejana untuk muasin healingnya dia. Karena dia nggak pernah bertemu dengan the living water. Pada saat the living water itu connect sama, tadi kan saya ngomong waktu kita jadi pelaku firman itu kayak merambat akar ya. Pada waktu akar ini merambat bertemu dengan sang air, akar ini pasti akan stay di situ. Nggak mungkin akar ini ninggalin air. Begitu akar itu kena ketemu dengan sang sumber mata air, stay pasti di situ. Yeah. Karena si akar ini tahu kalau dia tarik dari air, mati pertumbuhannya nggak akan bertumbuh lagi. Logik, common sense saja. Kalau orang yang udah ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi hidupnya, dia bilang dia udah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tapi yang dia kejar masih dunia ini, pengakuan dari dunia, yang dia kejar masih desire karena dunia, dia belum ngalamin perjumpaan dengan the living water itu sebenarnya. Karena pasti kelihatan, kalau orang yang udah ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, gak mungkin gak berkobar-kobar, gak mungkin gak on fire, pasti gaspol. Pasti. Natal ini, the living water itu datang ke dunia ini. Natal ini ada orang yang merayakannya untuk happy-happy, hedon. Tapi ada orang yang waktu di Natal ini, dia mencari waktu untuk tenggelam. Ini kairosnya Tuhan. The living water itu datang ke dunia, terang dunia itu datang. Dia yang datang loh, sama seperti kalau kayak di Jakarta kedatangan ada artis yang beken. Contoh Andi Lau atau siapa gitu, siapalah artis yang beken. Banyak yang kata Banyak Andi Lau. lah. Atau siapa ya, Justin Bieber Waktu Justin Bieber datang ke Jakarta, kalau orang yang ngerti ini ada Justin Bieber, dia akan berusaha bayar harga, beli tiketnya mau mahal-mahal dia bayar. Kalau bisa sampai bisa nyentuh tangannya, tanda tangan, foto bareng. Tapi orang yang nggak ngerti, siapa sih Justin Bieber? Ya dia tetap akan melakukan bagian dia nggak akan peduli. Kalau orang yang ngerti bahwa Natal ini, the living water itu datang, dia pasti bayar harga. Dia pasti akan lakukan apapun bagaimana caranya untuk tembus, bisa pegang, bisa foto bareng. Kalau orang aja untuk ketemu artis aja dia berani bayar tiket sampai tiket war. Sampai tiket yang berapa bisa diputar sampai harganya belasan puluhan juta. Miris ya, untuk orang ketemu Tuhan mesti didorong-dorong. Sedih gak? Kalau saya rasanya sedih banget. Kayaknya nggak adil buat Tuhan. Yeah. Dengan apa yang udah dia bayar begitu mahal, tapi tetap kalau yang nggak kenal Tuhan oke lah, dia memang nggak kenal Tuhan. Tapi kalau ngelihat orang yang udah datang ke gereja, tapi masih nolak, masih nggak mau untuk dekat sama dia, saya nggak habis pikir. Padahal satu hamba Tuhan yang terkenal, R.C. Sproul bilang ini, Adam yang pertama bilang gini, jangan salahin saya, yang salah Hawa istri saya. Tapi the second Adam bilang gini, jangan pernah salahin mempelai saya, salahin saya. Saya kalau ngomong kayak gini, hati saya tuh gimana ya? Kok bisa ya? Saya kadang-kadang
Kalau Adam yang pertama bilang, salahkan istri saya, bukan saya yang makan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus terhadap setiap kesalahan kita, bukan dia yang salah, saya yang salah. Kenakan setiap kesalahan dia ke saya. Kita pikir dia kena kutuk, kita pikir dia kena tulah. Padahal dosa kita yang ditanggung. Slide selanjutnya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Kalau kita sudah tahu betapa yang Tuhan ngomongin ke kita itu luar biasa. Ajaran dia itu benar-benar membawa kita hidup dan hidup ke dalam kelimpahan. Jangan simpan itu buat sendiri. Firman Tuhan di sini bilang gini, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah Torahnya Tuhan, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Tapi buat saya yang penting bukan tentang tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini yang Tuhan ngomong. Kenapa dia bilang gini, kalau kamu sudah terima aku, kenapa dia ngomongin tentang amanat agung? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajari mereka melakukan segala sesuatu. Yang kita ajarin ke mereka itu apa? Apakah kita mengajari mereka untuk membuat mereka semakin mendekat ke Tuhan atau enggak? Saya nggak tahu hari-hari ini bagaimana tubuh Kristus berjalan. Tapi kalau di sini kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita dimerdekakan oleh kebenaran firman, jangan pernah simpan itu untuk diri kita sendiri. Mulai ajari, bagikan kebenaran firman itu kepada sekeliling kita. Biarkan radiasi gelombang kebenaran firman itu meradiasi, bukan masalah kita bakal nanti dapat jabatan yang hebat di sorga. Waktu kita mau diajari sama Tuhan, kita punya bonding dengan Tuhan, kita udah berjalan bersama dengan Sang Raja itu sendiri, gak usah nunggu nanti. Sekarang ini kita udah dapat posisi yang tinggi sebenarnya. Kita udah jalan dengan Sang Pemilik Kerajaan Sorga itu sendiri sebenarnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lagi-lagi dalam bahasa aslinya bilang tentang kasih Tuhan ini bilang gini. Kita pernah bahas, dengar kasihlah Tuhan Allahmu itu ngomong tentang Shema. Bullshit kita ngomong kita mengasihi Tuhan tapi kita gak pernah kasih telinga kita untuk dengar sama dia. Kita gak pernah mau duduk diam di bawah kaki dia, gak bullshit lah sebenarnya kalau kita ngomong bilang kita mengasihi Tuhan. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantungnya kepada dengar-dengaran sama Tuhan sebenarnya. Pada waktu kita mendengar, kita mulai akan dibukakan 1, 2, 3. Dan gak mungkin kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita gak mengasihi sesama kita, gak mungkin. Gak mungkin kita gak mengasihi sesama kita yang Tuhan Yesus kasih nyawanya untuk bahkan itu musuh kita. Gak mungkin. Waktu kita gak bisa mengasihi sesama kita, itu menunjukkan bahwa ya kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kita gak mengasihi Tuhan. Melepaskan pengampunan bagi yang bersalah kepada kita, waktu kita punya hubungan dengan Tuhan itu sangat gampang. Gak perlu didoain. Gak perlu minta doain sama hamba Tuhan, gak perlu minta ini. Waktu kita mencintai Tuhan, kita datang ke gereja dan mengalami kebenaran firman Tuhan, gampang mengampuni. Karena kita tahu itu yang menyenangkan hati kekasih jiwa kita. Gampang sebenarnya. Tapi kenapa si benih ini, setan akan selalu membuat benih itu fokusnya kepada tekanan, bukan kepada merambatkan akar. Firman Tuhan udah bilang pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang gak melampaui kekuatanmu. Artinya tekanan dalam hidup kita itu biasa. Fokus kita bukan kepada tekanan hidup, fokus kita adalah bagaimana merambatkan akar. Merambatkan akar ini ngomong tentang pelaku firman. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lagi-lagi mendengar perintah Tuhan dan melakukan itu mengasihi. Banyak sekali orang bilang mengasihi Tuhan, tapi seringkali ribut satu sama lain.
Di mimbar bisa ngomong bagaimana mengasihi Tuhan, keluar dari mimbar, bahkan hamba Tuhan pun bisa ribut. Lucu kan? Harusnya semua tubuh Kristus kan harusnya bergandengan tangan. Kenapa cuman perkara doktrin dan denominasi itu jadi memisahkan? Kalau kita mau merendahkan hati, kita tanya sama Tuhan, Tuhan yang akan, nggak ada musuh sebenarnya. Tuhan udah memberikan kepada setiap orang takaran iman masing-masing, kekuatan masing-masing, keahlian masing-masing. Harusnya setiap tubuh Kristus bersatu kan? Ya. Saya berdoa apa yang menjadi panggilan Godspeed sebenarnya lewat pelayanan ini akan jadi wake up call untuk seluruh tubuh Kristus. Makanya saya bilang panggilan kita nggak bikin gereja. Karena Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama dalam dunia ini. Yang dia bawa adalah hubungan bagaimana kita bonding sama dia. Ya. Tapi seluruh tubuh Kristus hari ini terjebak ke dalam ritual agama demi agama. Dan yang dipeributkan cuma tentang pengetahuan demi pengetahuan. Tentang ayat. Padahal kalau ayat itu memerdekakan mereka, seharusnya nggak pernah ada musuh sebenarnya. Bahkan terhadap musuh pun pasti dia rangkul. Ya. Wahyu 22 ayat 14 bilang begini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Kita mungkin bingung ya, membasuh jubah ini apa? Kita lihat terjemahan lainnya, gampang. Terjemahan TSI bilang gini, sungguh diberkatilah kamu semua yang melakukan perintah-perintah Allah. Luar biasa kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, teman-teman semua. Kita akan dapat bagian untuk memakan buah dari pohon kehidupan. Tapi waktu melakukan firman, bukan karena ritual agama, tapi karena mendengar. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Harusnya, ini gambar ini bilang ini, listen, kata Tuhan. I believe in you, kata Tuhan. Luar biasa enggak? Firman Tuhan bilang ini, jangan pandang sepele kesabaran Tuhan. Dia sabar, walaupun berkali-kali orang nyinyirin dia, karena dia gak mau satupun dari kita binasa. Seharusnya waktu kita terima Tuhan, evolusinya terjadinya seperti ini. Pertamanya mungkin kita mencari arahan, terus kita mulai baca, terus mulai menerima firman itu mulai ke unlock. Baru hidup kita baru mulai bisa benar-benar mengucap syukur. Kita tahu kalau bukan karena Tuhan kita nggak nyampe di titik sini dalam kehidupan ini. Pasti hidup kita terus dalam penyembahan. Semudah itu menaruh hidup di atas mezbah sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi dan itu nggak perlu disuruh-suruh. Slide yang selanjutnya kita udah mau akhir sedikit lagi ya teman-teman. Dasar yang kokoh. Kisah para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa? Kamu, kata Tuhan. Kalau Tuhan Yesus aja itu dibilang batu yang dibuang, kenapa kita nggak mau kok jadi batu? Kenapa kalau kita diinjak-injak sama orang, kita bilang kita langsung berontak? Kalau kita bilang kita pengikut Tuhan, Tuhan yang kita sembah aja dia batu yang dibuang. Bahkan sampai akhir di Yohanes 6 ayat 66, murid-muridnya pun meninggalkan dia. Sampai ujung-ujungnya bukan ditinggalkan, dia disalibkan. Kalau dalam perjalanan kita demi mengikuti Tuhan, bukan karena kebodohan kita atau bukan karena etika kita atau karakter kita yang salah. Kalau demi kita mengikuti Tuhan, kita mulai ditinggalkan sama teman-teman kita atau lingkungan kita, so be it. Karena kita tahu apa yang kita kejar. Tapi karena kita punya kasih sama teman-teman yang meninggalkan kita, kita jangan meninggalkan mereka. Mereka boleh meninggalkan kita, tapi kita jangan meninggalkan mereka. Karena firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan Yesus meninggalkan yang 99 demi satu yang terhilang. 1 Korintus 1 ayat 27 bilang begini, tetapi apa yang bodoh, mungkin kita dipandang bodoh karena ngikut Tuhan. Karena orang itu gak ngerti, sekali lagi, gak ngerti. Kalau andai kata mereka bisa melihat, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang menganggap dirinya mereka berhikmat.
Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Karena yang lemah bagi dunia itu orang-orang yang sebenarnya udah berserah penuh sama Tuhan. Tuhan bisa mengalirkan energinya lewat orang itu. Terjemahan TSI-nya mungkin lebih jelas. Tetapi Allah memilih ajaran yang dianggap bodoh dan orang-orang percaya yang dianggap rendah oleh manusia di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap bijak. Dia memilih para penginjil dan kabar baik tentang Kristus yang dianggap lemah oleh manusia di dunia ini. Saya mau bilang sama teman-teman semua, kalau teman-teman semua menginjil dan teman-teman dipandang rendah, dianggap itu pekerjaan yang paling biasa, paling hina. Nanti firman Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Dunia ini akan mengalami goncangan. Dan sudah mulai. Tuhan akan izinkan goncangan demi goncangan untuk nunjukin yang tidak tergoncangkan itu tetap ada. Berbahagialah kita yang memegang firman Tuhan itu. Batu itu dasar yang kokoh itu mau kita. Kan firman Tuhan bilang ini, di atas batu ini loh, kalau kamu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di atas batu ini, kata Tuhan, di atas batu ini, aku akan mendirikan jemaatku. Batu ini ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Tuhan ditinggalkan, dia disalibkan, dia disalah mengerti banyak orang. Kita menjadi satu dalam penderitaannya, itu sebuah kehormatan teman-teman. Di dasar hubungan itu, baru Tuhan bisa membangun jemaatnya. Tapi kalau kita nggak mau dipandang rendah oleh dunia karena Kristus, kita boleh datang ke gereja, tapi kita nggak akan pernah kemana-mana. Kalau kita ingat kisahnya Daud itu dipandang rendah oleh keluarganya, oleh Isai, bahkan oleh ayah angkatnya sendiri mau dibunuh sama si Saul, dilempar lembing. Tapi dia pilih percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia seperti batu yang nggak dipandang oleh dunia. Tapi dia tetap memilih bergaul karib dengan Tuhan. Kita lihat berapa banyak mazmur yang keluar. Saat dunia menawarkan baju zirah dan pedang kepada dia, ini seperti profetik ya, dia bisa tetap milihnya batu. Karena hubungan dia dengan Tuhan. Dia nggak pandang baju zirah atau pedang dalam mengalahkan raksasa. Dia bilang, kamu maju dengan pedang, saya maju dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kita lihat, Daud mengalami promosi demi promosi dan sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus lahir, keturunannya Daud. Makanya di Mazmur 27 itu Daud bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bayangin Daud sampai level ditinggalkan bukan sama teman. Sampai ayah dan ibunya meninggalkan dia aja. Pengejaran dia akan Tuhan. Itu seperti benih yang mengeluarkan akar yang terus merambat mencari air. Dia ngerti, memang mesti dapetin airnya. Apa yang di luar dari Tuhan, semua kegoncang. Kita bisa lihat dari kondisi COVID kemarin, kalau dari pandemi, orang yang merasa pegang banyak uang juga banyak yang tumbang. Kita nggak tahu ke depan, katanya mau ngalamin mega trust lah, ngalamin pandemi ini, bla 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 dan yang lain-lain. Kita akan lihat orang yang mengandalkan Tuhan, bagaimana keadaannya. Efesus 2 ayat 21-22, bertahan sedikit lagi, kita udah mau selesai. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Kalau kita mau jadi seperti batu, mulai kita mau jadi dipandang lemah oleh dunia, tapi kita dipandang kuat oleh Tuhan. Baru batu ini tersusun, kata Tuhan. Glorious in process terjadi saat ini. Hagai mengatakan di saat goncangan terjadi akan terjadi perpindahan. Karena rumah Tuhan harus penuh. Akan terjadi perpindahan kekayaan orang fasik kepada orang anak Tuhan. Kepada bait sucinya Tuhan. Tapi bait suci Tuhan yang mana? Orang gereja pada happy kalau dengar ayat seperti ini. Karena merasa mereka adalah bait sucinya Tuhan. Tunggu, kamu udah memilih untuk menjadi seperti batu ini belum yang mau disusun di atas batu penjuru yang dibuang oleh manusia ini. Sayangnya nggak semua orang ingin menyelaraskan diri sama Tuhan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Waktu Tuhan Yesus datang, ada orang yang menyambut dia. Waktu Tuhan Yesus lahir, ada orang Majus yang menyambut dia. Tapi Raja Herodes di Yerusalem mau ngebunuh. Waktu Natal ini, Tuhan Yesus datang dalam kairosnya.
Kita tangkap ini secara iman. Apakah kita menjadi seperti orang Majus yang datang kepada Tuhan membawa persembahan, atau kita seperti Herodes? Mengapa banyak yang menolak batu penjuru ini yang dipilih sama Allah? Karena pada dasarnya mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang oleh Tuhan. Mereka ingin bikin menara Babelnya sendiri. Mereka nggak mau diajarin sama Tuhan. Karena mereka merasa pikiran mereka bisa membuat hidup mereka lebih hebat. Padahal ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Matius 7:24 berkata, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita bilang kita bijaksana, mulai dengar perkataan Tuhan, lakukan. Yakobus 1:22 mengatakan, firman itu kamu lakukan, bukan hanya didengar. Jangan menipu diri sendiri dan berpikir, bagi saya mendengar firman aja udah cukup. Saya nggak tahu orang yang datang ke gereja cuman yang penting udah dapat dengar firman. Firman Tuhan katakan, kalau kamu cuman kerjanya dengar firman, tidak pernah menjadi pelaku, sekali lagi, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi tadi kita udah bahas, kalau diri sendiri aja ditipu, apalagi orang lain. Slide selanjutnya. Ini yang ayat tadi kita baca, Yesaya 55 ayat 11. Begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan mencapai segala yang kumaksudkan. Jadi waktu kita mau mengalami glorious in process ini loh, waktu kita dalam the race of faith ini, bagaimana caranya kita menikmati kemuliaan demi kemuliaan? Mulai simpan firman, waktu firman itu berbicara, mulai lakukan. Buktikan apakah firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita atau enggak dalam hidup kita. Kita pasti jalan kita akan mengalami jalan yang dibilang Tuhan buat ada the holy road. Bahkan orang bodoh sekalipun gak akan tersesat. Kenapa gak akan tersesat? Karena jalannya terang, karena ada firman yang menerangi jalan dia. Dan firman Tuhan itu sekali lagi sudah datang saat ini di hari Natal ini. 2 Korintus 3 ayat 18 terjemahan The Passion Translation. Kita semua dapat mendekat kepadanya dan menanggalkan tabir dari wajah kita. Dan tanpa selubung kita semua menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan Yesus. Kita sedang diubah menjadi serupa dan dengan gambarnya saat kita berpindah dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan yang lain. Dan perubahan yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi sekali lagi saya tutup sharing pada hari ini dengan satu ini yang bilang, the ultimate truth itu sudah ada. The ultimate truth itu bukan pelajaran moral, bukan buku panduan, tapi the ultimate truth itu adalah sosok pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Yeah. Dan Tuhan Yesus itu, sang ultimate truth itu, dia pengen punya bonding dengan kita. Firman Tuhan berkata sampai dia bilang, aku bahkan menyediakan diriku untuk bisa ditemui oleh setiap orang. Cari Tuhan dengan segenap hati teman-teman. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu suam-suam kuku, kamu pasti dimuntahkan. Tuhan pengen kita punya hubungan yang serius dengan dia. Kita pun dalam berteman, kita pun juga pengen orang itu serius dengan kita. Jangan pernah main-main lagi dengan Tuhan. Masalahnya kalau main-main sama Tuhan, yang rugi adalah kita. Yeah. Tuhan gak pernah rugi apa-apa. Yang rugi kita. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Kita yang butuh. Yeah. The ultimate truth ini mau punya bonding dengan kita. Mari kita bayar harga dekat kepada dia. Mungkin kira-kira seperti itu Bro Hendy. Okay. Apa yang mau dibagikan untuk thank you banget Will buat sharingnya. Thank you. Saya encourage teman-teman mungkin yang apa yang dibagikan hari ini mungkin agak sedikit panjang ya. Nanti bisa dicek di YouTube. Kan mau liburan habis ini. Iya, nanti ini, bisa dicek ini lagi di fellowship YouTube. terakhir dalam tahun ini. Habis ini baru ada lagi nanti tahun depan. Iya. Jadi
buat teman-teman saya encourage juga apa yang kita bicarakan, apa yang kita di-sharingkan hari ini dan 2 minggu lalu nih, yang judulnya sama ini, Glorious in Process, itu bisa di-review lagi kok di YouTube. Kalau agak banyak ya gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang di-sharingkan Willy ini boleh bilang kayak rangkuman dari setahunan kita. Kurang lebih ini rekap dari Dari seluruh apa yang kita sharingkan selama 1 tahun ya. Iya, iya. Jadi ini bisa menjadi, saya sih pribadi juga sangat-sangat terberkati, ini bisa menjadi satu modal yang istilahnya buat kita melangkah maju ke 2025 nanti. Nah jadi saya encourage teman-teman untuk boleh dicek di YouTube-nya kita, Godspeed. Seperti tadi Willy bicara, next fellowship itu nanti akan di Januari tanggal 14. Tapi kita Sabtu ini masih ada pot ya. Masih ada pot. Masih ada komsel online ya. Konsel Oke, buat online ini kita teman-teman yang belajar. mungkin Iya. nggak familiar dengan pot itu adalah komsel online-nya Godspeed Movement. Kita komsel via Zoom setiap hari Sabtu 2 minggu sekali. Dan di situ itu apa yang kita lakuin di fellowship ini kan lebih satu arah. Iya. Kalau di pot itu kita mau lebih 2 arah. Kita mau lebih bisa saling praktek saling lah istilahnya. Pot itu singkatan dari planted, tertanam, outreach. Jadi kita mau outreach keluar dan discipleship. Jadi itu yang menjadi 3 pilar kita di pot. Teman-teman juga yang mungkin yang hadir hari ini ataupun lewat live streaming, jika ada pertanyaan atau prayer request atau apapun juga bisa message kita ya. Iya. Di sini ada di QR sini code-nya. ada QR code atau bisa langsung di berbagai media kita, bisa di Instagram, bisa juga di grup WhatsApp juga kita ada ya, dan Iya. juga di YouTube juga untuk komen atau apa juga bisa di sana. Jadi kira-kira itu aja ya, ada tambahan Iya. lain nggak? Udah, untuk sebentar lagi kita udah mau selesai. Ya, Kita mau sebelum tutup ada ya, oke. sama-sama mau ini Oke. apa? Ya, istilahnya biar Lagu lebih Holy Night ya. ya lebih afdol. Ya jadi lagu tentang Holy Night ini nanti sebentar lampu akan dimatikan. Tapi saya pengen teman-teman dapetin satu makna dari waktu menyanyikan lagu ini. Saya nggak mau teman-teman cuman waktu kita menyanyikan lagu Oh Holy Night ini cuman sebagai oh ya kalau Natal harus nyanyi lagu ini. Waktu nanti lampu dimatikan, teman-teman akan nyalakan flashlight dari handphone. Mungkin teman-teman selama ini hidupnya mengalami kegelapan. Tapi saya mau bilang sama teman-teman yang memutuskan untuk terima Tuhan secara pribadi. Seperti waktu Yusuf dibuang sama saudaranya di dalam sumur yang gelap. Waktu hatinya Yusuf tidak pernah berpaling daripada Tuhan. Sumur yang gelap itu nggak pernah jadi titik akhir kehidupan dia. Ya. Tuhan rekayasakan demi rekayasakan kehidupan dia, kita tahu. Satu bangsa yang besar diselamatkan lewat Yusuf. Iya. Waktu nanti lampu dimatikan, mungkin hidup teman-teman kita terjebak dalam dunia yang gelap ini. Tapi kita sebenarnya tidak hidup dalam gelap, teman-teman. Kita memegang flashlight itu, kita lagi pegang tentang Tuhan. The ultimate truth, kita lagi berjalan dengan Tuhan. Kita pegang itu, kita terangi dunia yang gelap. Jadi bukan untuk melo-melo dengan kondisi lampu yang dimatikan, bukan. Itu mengingatkan kita bahwa di dalam dunia yang gelap ini, saya mau pilih berjalan dengan sang terang yang udah datang. Dan terang ini, the ultimate truth ini yang akan menerangi setiap jalan saya. Yes. Jadi lakukan itu dengan pengertian, dan kalau jalan kita sudah mulai diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, bagikan terang itu kepada teman-teman yang lain. Itu akan menjadi hadiah yang Natal yang luar biasa buat kekasih jiwa kita, buat Tuhan Yesus. Yuk saya undang kita semua bangkit berdiri. Oke, saya undang juga worship team.